Shalom kekasih Kristus yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semuanya tetap berada di dalam kasih karunia dan kekuatan sukacita Tuhan, sehingga kita makin maju dan makin memiliki dinamika kemajuan rohani yang makin ke depan. Hari ini kita masih belajar bersama-sama dari kisah Musa. Kita akan mengambil satu tema yang kita bahas beberapa hari ini, mengelola amarah dengan benar. Tapi hari ini kita akan mengambil subtema degradasi rohani. Kita akan membuka di dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Teolog J.R. Packer, dia pernah berkata demikian dalam sebuah statement tulisannya. Ketidaktaatan kita pada perintah Tuhan itu adalah sebuah indikasi jelas tentang degradasi rohani yang ada dan terjadi di dalam hidup kita semuanya. Dan itu yang akan membuat kita memiliki kecenderungan untuk tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Maka berhati-hatilah ketika kita cenderung untuk tidak taat pada perintah Tuhan, karena itu mengisyaratkan secara jelas bahwa kita sedang berada dalam kondisi rohani yang tidak sehat. Jikalau kita terus-menerus mengeraskan hati kita dan tidak mengalami perubahan, maka hal yang paling berbahaya adalah kita akan cenderung menjadi orang-orang yang memberontak kepada perintah Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Musa, bagaimana kita bisa mendiagnosa apakah kita berada dalam kemampuan mengelola amarah kita dengan benar atau tidak, sehingga kita bisa memastikan kita sedang berada di dalam degradasi rohani atau tidak. Mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa mendiagnosa apakah kita sedang berada di dalam kondisi rohani yang tidak sehat atau sedang degradasi rohaninya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita adalah orang yang tidak cacat kepercayaan dari apa yang dipercayakan Tuhan di hidup kita semuanya. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa itu tidak percaya kepadanya. Mengapa ungkapan ini keluar dari Tuhan? Ketidakpercayaan ini atau ungkapan kritis ini atau krisis ini keluar dari Tuhan kepada Musa. Kemarahan Musa adalah gambaran big voice dari jiwa, dari hati yang begitu pahit, pikiran yang begitu buruk, yang terpendam begitu lama karena perlakuan buruk bangsa Israel kepada dia. Musa memilih memperlakukan buruk bangsa Israel dengan kata-kata kecaman-kecaman atau kata-kata yang tidak bagus, dengan caranya dia sendiri. Dia tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu bisa bela dia. Dia tidak percaya kepada Tuhan bahwa ketika dia mengalami luka itu, dia bisa sembuh. Ketika kita membalas dendam atau berbalik membalas apa yang diperlakukan orang lain, percayalah bahwa itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Percayalah bahwa itu tidak akan bisa menyembuhkan kita. Justru kita akan terluka lebih dalam lagi. Maka seharusnya Musa menyerahkan pembelaannya kepada Tuhan dan dia tidak berlaku buruk, sehingga dia melakukan dengan caranya sendiri, membalas apa yang diperlakukan oleh bangsa Israel kepada dirinya sendiri. Apakah Musa tidak boleh membela diri? Boleh, karena itu adalah bagian dari sisi kita secara lumrah manusia. Tetapi pertanyaan adalah, apakah Musa sadar bahwa diri dia itu adalah dutanya Tuhan? Kalau dia percaya bahwa dia dutanya Tuhan, maka ada backup dari Tuhan. Ada backup pembelaan dari Tuhan, ada backup penyembuhan, ada backup kekuatan, ada backup kekuatan penghiburan dari Tuhan yang menyertai dia. Sehingga dia akan menyerahkan segala pernak-pernik, masalah-masalah penyerangan yang dilakukan oleh bangsanya kepada dia, kepada Tuhan. Jadi ingat baik-baik, pastikan bahwa kita tidak cacat kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Itu adalah indikasi atau diagnosa yang pertama. Nah, diagnosa yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita benar-benar menjadi pribadi yang sehat dan kita tidak mengalami degradasi rohani? Maka diagnosa kedua adalah pastikan bahwa kita adalah pribadi yang menghormati kekudusannya Tuhan. Ingat, apa yang ada di dalam pelayanan kemah tabernakal, di dalam religi mereka semuanya, dalam upacara-upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel, semua alat yang dipakai dalam pelayanan untuk Tuhan selalu dikuduskan. Alat yang dikhususkan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika merusak batu karang itu, ia dianggap tidak hormat kepada kekudusan Tuhan, karena dia telah memakai batu karang
untuk mengangkat dan memuliakan dirinya sendiri. Musa telah menggunakan batu karang itu, bukit karang itu untuk melampiaskan amarahnya. Musa memakai juga untuk kepentingan agenda dirinya sendiri, baik itu untuk kepentingan mengangkat dirinya, baik itu kepentingan untuk meluapkan amarah dan emosi dia. Itu dilakukan oleh Musa. Musa melakukan mujizat bukan karena dia cinta kepada bangsa dia, tetapi karena amarah yang terpendam begitu lama, yang akhirnya meluap luar biasa. Musa melakukan kekerasan dalam pelayanan itu sendiri, karena dia menjalankan perintah Tuhan tidak sesuai dengan kelemah lembutan yang Tuhan identifikasikan kepada Musa. Tapi Musa melayani dengan amarah luar biasa. Maka benar apa yang dikatakan oleh salah satu buku The Purpose Driven Life oleh Rick Warren. Dia berkata, ada beberapa hal yang bisa menggerakkan manusia untuk melakukan segala sesuatu ke pelayanan itu. Ada yang digerakkan juga oleh masalah materi, ada yang digerakkan oleh kekuatan kekuasaan, ada yang digerakkan oleh kekuatan popularitas, ada yang digerakkan oleh kebencian atau dendam itu sendiri. Tapi ada yang digerakkan oleh cinta, kasih, dan kekudusan, rasa hormat kepada Tuhan yang luar biasa. Siapa yang menggerakkan kita? Apakah kita digerakkan dalam pelayanan kita, digerakkan juga dalam amarah kita oleh karena kekudusan Allah yang harus dihormati? Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Dia panjang sabar. Tetapi semua gambaran tentang Bapa, tentang Allah itu dirusak oleh pelayanan Musa. Karena Tuhan seperti digambarkan, diidentifikasikan sebagai pribadi yang begitu pemarah, yang menyetujui tindakan kekerasan, tindakan-tindakan untuk balas dendam. Itu yang berbahaya. Maka camkan, apakah pelayananmu, apakah segala sesuatu bagian dari kemarahanmu, itu menunjukkan tentang siapa yang menggerakkan? Kebencian, amarah, emosi yang tidak stabil, luka atau penyerangan dan balas dendam? Maka jikalau terjadi itu, kita sedang berada di dalam degradasi rohani yang parah. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mendiagnosa bahwa rohani kita itu sedang tidak mengalami degradasi? Mari kita belajar. Bagian ketiga adalah sadarlah bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang dinamakan dengan election of God. Apa itu election of God? Election of God adalah seleksi yang datang dari Tuhan itu sendiri. Jika Tuhan sudah menyeleksi, maka kita harus takut dan gentar luar biasa. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan bermain-main dengan hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup kita semuanya. Jangan bermain-main dengan kepercayaan yang Tuhan yakinkan dan berikan kepada kita semuanya. Nah, kenapa saya katakan semua hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan Tuhan yang tidak dijaga dengan baik, yang tidak terkelola dengan baik, satu saat itu akan dimuntahkan dan dianggap tidak pantas lagi di hadapan Tuhan. Bahasa kasarnya, kita dibuang dan digantikan oleh peran orang lain lagi. Allah tidak pernah main-main. Jikalau kita masih bermain-main dengan kemarahan kita semuanya, bermain-main dengan bagian yang tidak bisa dikontrol oleh perintah Tuhan, tidak tunduk di dalam ketundukan akan kontrol dari firman Tuhan, dan kita tidak bisa menjaga marwah dari kesucian, kemurnian, keagungan pelayanan, dan keagungan nama Tuhan yang kudus, maka hati-hati dengan election of God. Hati-hati dengan seleksi Tuhan. Hati-hati dengan seleksi pelayanan. Hati-hati dengan seleksi waktu itu sendiri. Jikalau itu terjadi, kita harus takut dan gentar dengan election of God itu sendiri. Imam Eli cacat di hadapan Tuhan. Akhirnya dia dieleksi oleh Tuhan itu sendiri, dan dia diganti, dibuang. Dia seperti tidak dipakai lagi, dan Tuhan membangkitkan seorang imam besar, tapi juga nabi, yaitu Samuel. Saul, dia diberi kepercayaan untuk menjadi raja oleh Israel, tetapi kepercayaan itu kemudian menjadi cacat. Maka dia ditolak di hadapan Tuhan, dan akhirnya Saul kehilangan posisi dia sebagai seorang raja, dan Tuhan membangkitkan seorang yang namanya Daud, menggantikan Raja Saul menjadi Raja Israel. Simpson, bagaimana Tuhan berikan kepercayaan dengan tenaga yang ekstra luar biasa, tetapi dia melukai dan membuat cacat kepercayaan Tuhan. Bebalnya dia bermain-main dengan dosa seksualitas. Akhirnya, the election of God,
Akhirnya membawa Simpson berada dalam satu situasi di mana dia kemudian dipermalukan. Dia menjadi buta, dijadikan pelawak tontonan, dan diremehkan, direndahkan, menjadi tertawaan bagi banyak orang. Maka pastikan untuk kita bisa mengelola amarah kita dengan baik. Pastikan bahwa rohani kita tidak sedang mengalami degradasi. Pastikan rohani kita sehat. Maka ingat baik-baik, jikalau kau marah, berpikirlah 100 kali lipat kalau kau ingin marah. Jikalau kau marah, berpikirlah lebih keras lagi ketika kau mau berbicara. Ingat baik-baik, supaya kita tidak menjadi seperti Musa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami diberkati, kami dikuatkan lagi, untuk kami menjaga marwah kepercayaan Tuhan di hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak terdegradasi rohani kami, karena kami bisa mengelola amarah kami dengan benar. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua yang menonton video ini, berkati mereka dengan hikmat marifat, berkati dengan hati yang baik, pertumbuhan karakter, berkati mereka dengan berkat-berkat jasmani juga. Kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai, Tuhan lawat bangsa kami. Kami berdoa supaya ada lawatan Roh Kudus, ada lawatan Allah dalam keselamatan kasih karunia, sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Bangkitkan Indonesia kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dalam kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga bangsa kami menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain yang mengalami kekurangan. Tuhan Engkau pakai. Tuhan memberkati juga Presiden kami Jokowi, lindungi, jagai dari segala anas jahat. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan dia. Tuhan memberkati dia dengan takut akan Engkau. Tuhan memberkati dia dengan keberanian untuk melakukan sesuatu yang adil, sehingga Indonesia ini benar-benar Tuhan terayomi dalam segala lapisan masyarakat, suku, bangsa juga Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa untuk anasir-anasir jahat, orang-orang yang merancangkan kepentingan golongan, kepentingan pribadi, dan mereka berusaha untuk mengacaukan, melakukan chaos, merancangkan sesuatu yang baik. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati kota kami juga, Cipanas. Engkau memberkati ekonomi kota kami di Cipanas. Engkau memberkati agrobisnis, agrowisata, niaga, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Tuhan, Engkau memberkati, supaya akhirnya kota kami Cipanas menggeliat secara ekonominya, sehingga income per kapitanya makin hari makin naik, dan di sana ada banyak orang-orang yang meningkat. Tuhan, status sosialnya, mereka menjadi orang-orang yang bukan miskin, tetapi menjadi orang-orang yang kelas menengah. Tuhan memberkati juga untuk bupati, camat, berkati juga Tuhan untuk kelurahan, berkati juga untuk lurah, untuk kepala desa, RW RT, berkati mereka menjadi pengayom masyarakat di kota kami, sehingga kota kami tetap menjadi sejahtera. Memberkati Tuhan para dokter, para suster, mereka yang terkena COVID, Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati supaya mereka semuanya juga sembuh. Para dokter Tuhan dilindungi, tidak terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang kami tidak tahu satu persatu, Tuhan Engkau sembuhkan mereka semuanya. Kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan, untuk kerinduan gereja kami. Kami rindu memiliki sebidang tanah, kami rindu memiliki sebuah gedung. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana cara kami mewujud nyatakan visi itu. Tapi satu yang kami percayai, ketika Engkau Tuhan sudah memulai segala sesuatu, Engkau akan meneruskan sampai pada akhirnya sesuai dengan segala rancangan Tuhan yang indah dan hebat itu. Dan kami percaya, waktunya kami juga akan memiliki sebuah gedung untuk kami bisa memobilisasi pelayanan dan mengadakan kelas-kelas pemuritan untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin dan jemaat-jemaat yang bergerak aktif melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Kami berdoa juga untuk mitra kami, sponsor kami dalam bidang usaha dan bisnis mereka yang hari-hari ini sedang mengalami masalah-masalah yang sangat akut. Tuhan Engkau memberkati tender order, produktivitas mereka, Engkau memberkati transaksi jual beli supaya berjalan normal lagi, sehingga mereka makin hari makin maju dan mereka bisa membangun di sektor masa depan, bukan hanya buat mereka tapi buat karyawannya, dan bisa menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang lain dan misi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah orang yang bisa mengelola amarah dengan benar, dan pastikan bahwa diri kita bukan orang yang sedang mengalami degradasi rohani. Tuhan memberkati kita semuanya.